Abu Nawas diuji oleh hakim kota. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad terlihat cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali Abu Nawas tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan yang pandai, belum lagi dia adalah seorang penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asyik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. Abu Nawas, mau kemana? Tanya Tuan Hakim. Biasalah Tuan, jalan-jalan menghilangkan rasa suntuk, jawab Abu Nawas. Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu, cegah Tuan Hakim. Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali, tanya Abu Nawas. Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin saya tanyakan, ujar Tuan Hakim. Abu Nawas selalu diajaknya masuk dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah akan terasa menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. Bukan manusia yang mematuhi hukum Tuan Hakim, akan tetapi sebaliknya, justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan. Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapat Anda seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan dan kebijaksanaan. Manakah yang akan Anda pilih? Tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab pertanyaan Tuan Hakim. Tentu saja saya pilih kekayaan, wahai Tuan Hakim. Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. Sungguh sangat memalukan sekali, wahai Abu Nawas. Anda adalah seorang cendekiawan yang diakui oleh masyarakat luas. Akan tetapi jawaban yang Anda katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan, tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya kepada Tuan Hakim. Lalu kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan Hakim pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan? Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan, jawab Tuan Hakim dengan tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. Sekarang terbukti sudah, semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangannya, lalu Abu Nawas pamit kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa. Mendengar penuturan Abu Nawas, memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati.